Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada adik-adik calon siswa baru SMA Negeri 1 Toili Barat tahun ajaran 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Iputu Sutika SPD GR. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang cara belajar yang efektif. Langkah-langkah belajar efektif. 1. Tentukan tujuan belajar. 2. Temukan gaya belajar Anda. 3. Buat rencana belajar. 4. Manfaatkan teknologi. 5. Evaluasi dan perbaiki. Mari belajar efektif. Belajar adalah salah satu hal terpenting dalam hidup kita. Dengan belajar, kita bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita sehingga dapat meraih kesuksesan di masa depan. Namun tidak semua orang tahu bagaimana cara belajar dengan efektif. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya belajar efektif dan bagaimana cara melakukannya dengan benar. Belajar efektif memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan kemampuan kognitif, memperbaiki keterampilan sosial, serta membantu kita mencapai tujuan hidup kita. Misalnya dengan belajar efektif, kita bisa menjadi lebih pintar dan cerdas, sehingga dapat bersaing dengan orang lain dalam dunia kerja. Selain itu, belajar efektif juga dapat membantu kita memperbaiki keterampilan sosial, seperti kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Dengan begitu, kita akan lebih mudah bergaul dan diterima di lingkungan sosial kita. Tentukan tujuan belajar. Menentukan tujuan belajar merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memastikan efektivitas dari proses pembelajaran. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, kita dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting untuk dipelajari dan menghindari kebingungan atau kehilangan arah saat belajar. Untuk menentukan tujuan belajar yang efektif, pertama-tama kita perlu mempertimbangkan apa yang ingin dicapai melalui pembelajaran tersebut. Kita bisa menanyakan diri sendiri pertanyaan seperti, apa yang ingin saya pelajari? Mengapa saya ingin mempelajari hal tersebut? Bagaimana saya akan menggunakan pengetahuan baru ini? Selain itu, penting juga untuk membuat tujuan yang spesifik, terukur, dan relevan dengan kebutuhan kita. Misalnya, daripada menetapkan tujuan umum seperti mempelajari bahasa Inggris, lebih baik menetapkan tujuan yang spesifik seperti menguasai kosakata sehari-hari dalam bahasa Inggris dalam waktu 1 bulan. Dengan begitu, kita memiliki ukuran yang jelas untuk menilai apakah tujuan tersebut sudah tercapai atau belum. Temukan gaya belajar Anda. Ada beberapa jenis gaya belajar yang umumnya digunakan, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Setiap orang memiliki preferensi belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu penting untuk mengetahui gaya belajar masing-masing agar dapat memaksimalkan potensi dalam belajar. Gaya belajar visual adalah dengan menggunakan gambar atau video sebagai media belajar. Sementara itu, gaya belajar auditori adalah dengan mendengarkan suara atau musik sebagai media belajar. Sedangkan gaya belajar kinestetik adalah dengan melakukan aktivitas fisik atau praktik langsung sebagai media belajar. Untuk menentukan gaya belajar yang paling cocok, audiens dapat mencoba mengenali cara mereka memproses informasi dan apa yang membuat mereka merasa nyaman saat belajar. Buat rencana belajar. Membuat rencana belajar adalah langkah penting dalam memastikan bahwa waktu belajar Anda tidak terbuang sia-sia. Pertama-tama, tentukan tujuan belajar Anda dengan jelas. Apakah Anda ingin mempersiapkan ujian, meningkatkan keterampilan tertentu, atau sekadar menambah pengetahuan umum? Setelah itu, buatlah daftar topik yang perlu dipelajari dan urutkan berdasarkan prioritas. Selanjutnya, alokasikan waktu untuk setiap topik dan pastikan untuk memperhitungkan waktu istirahat agar otak Anda tetap segar dan bugar. Terakhir, buat jadwal belajar yang realistis dan patuhi jadwal tersebut. Mengatur waktu untuk belajar juga sangat penting. Sebaiknya pilih waktu di mana Anda merasa paling produktif dan fokus, misalnya pagi hari atau malam hari.
Jangan lupa untuk memperhitungkan waktu untuk makan, tidur, dan aktivitas lainnya. Selain itu, cobalah untuk menghindari gangguan seperti ponsel atau televisi selama waktu belajar Anda. Dengan membuat rencana belajar yang efektif dan mengatur waktu dengan baik, Anda akan lebih mudah mencapai tujuan belajar Anda. Manfaatkan teknologi. Teknologi telah mengubah cara kita belajar. Dulu, belajar hanya bisa dilakukan di kelas atau di perpustakaan. Namun sekarang, dengan adanya teknologi, kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Salah satu manfaat utama teknologi dalam belajar adalah kemampuannya untuk memberikan akses ke sumber daya pendidikan dari seluruh dunia. Dengan internet, kita bisa mengakses buku, artikel, video, dan tutorial dari ahli di bidangnya dari seluruh dunia. Selain itu, teknologi juga dapat membantu kita mempelajari materi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Contohnya, ada banyak aplikasi dan platform pembelajaran online yang menyediakan game edukatif, simulasi, dan video animasi yang membuat materi terlihat lebih hidup dan mudah dipahami. Ada juga alat-alat seperti perekam suara dan kamera yang dapat membantu kita merekam kuliah atau presentasi dan memudahkan kita untuk mengulanginya kembali saat kita ingin memperdalam pemahaman kita. Evaluasi dan perbaiki. Evaluasi adalah proses penting dalam belajar. Dengan melakukan evaluasi, kita dapat mengetahui sejauh mana kemampuan kita dalam memahami materi yang telah dipelajari. Evaluasi juga membantu kita menemukan kelemahan dan kekurangan dalam pembelajaran kita. Jika kita menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran kita, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mereview kembali materi yang telah dipelajari, mencari sumber belajar tambahan, atau berkonsultasi dengan guru atau teman sekelas. Demikianlah materi tentang cara belajar yang efektif yang saya bawakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Om, Santi, 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 Om. Pergi ke pasar membeli talas untuk dimakan bersama kita. Menuntut ilmu janganlah malas, supaya tercapai cita-cita.